kehidupan kita sehari-hari. Nah, harapan kami bahwa dengan adanya vaksinasi kita juga turut memotivasi masyarakat yang ada di desa ini supaya mereka mau ikut ini vaksinasi berikut. Karena mungkin setelah pegawai negeri dan TNI Polri, kemungkinan ada untuk masyarakat nanti. Nah, ini mereka harus diberikan pencerahan yang sebaik-baiknya. Jangan ditakut-takuti. Begitu. Jangan percaya berita-berita yang ada di media, berita-berita hoax itu. Kita harus memberikan pencerahan supaya masyarakat bisa mengikuti vaksinasi sehingga mata rantai penyebaran dari COVID-19 ini boleh kita hentikan. Begitu. Konfirmasi COVID-19 atau perkenaan virus corona, maka dia harus ditunda selama 3 bulan dari sejak dinyatakan sembuh. Kemudian jika Bapak Ibu sudah pernah vaksin yang lain dalam 1 bulan terakhir, mohon diberitahu sehingga vaksinasi COVID ini kita bisa tunda selama 1 bulan. Vaksinasi entah yang perempuan dia vaksinasi HPV, vaksinasi untuk mencegah kanker serviks, itu tolong diberitahukan. Atau yang ada KB atau sebagainya tolong diinformasikan. Vaksinasi COVID-19 yang menjadi program akbar pemerintah dalam upaya memutuskan mata rantai infeksi di seluruh wilayah Indonesia kini telah mencapai daerah terpencil seperti Kecamatan Raijua ini. Vaksinasi hari ini merupakan vaksinasi gelombang kedua yang diperuntukkan bagi karyawan atau ASN di Kecamatan Raijua. Gelombang pertama telah dilangsungkan untuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan COVID-19 pada bulan Februari lalu. Namun kali ini juga terdapat beberapa tenaga kesehatan yang belum divaksin karena alasan tertentu juga turut divaksinasi. Dalam vaksinasi ini tidak semua orang yang terdaftar diberikan vaksin, karena terdapat pengecualian beberapa hal terkait umur dan faktor kesehatan yang tidak memenuhi syarat saat di meja screening. Sehingga screening awal menjadi kunci persetujuan dari dokter dalam kelayakan pemberian vaksinasi. Harapannya ialah setiap individu secara jujur dan terbuka menjawab setiap butir pertanyaan yang diajukan di meja screening dan juga didukung oleh beberapa observasi kesehatan yang tepat. Seseorang yang lolos dari tahap screening tentu saja akan disuntikan vaksin oleh vaksinator dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan sesuai dengan protap vaksinasi Sinovac. Vaksinasi ini cukup ribet jika sekilas kita lihat, karena beberapa urusan administrasi dan data adalah pembeda dari vaksin pada umumnya. Meja 3 atau meja penyuntikan vaksin merupakan meja yang paling dicemaskan oleh beberapa orang peserta. Betapa tidak, disinilah tahapan di mana berurusan dengan jarum suntik atau siring. Entah itu masyarakat awam maupun tenaga medis, laki-laki atau perempuan. Saya rasa tak ada pembeda ketika saya melihat teman sejawat yang ketakutan kala hendak diinjeksikan vaksin pada lengan kirinya.
Soalnya sakit. Jangan tarik. Jadi anak pintar. Pasca pemberian vaksin, dalam kurun waktu 30 menit, peserta yang telah divaksin akan diobservasi terkait efek samping pemberian vaksin Sinovac di meja observasi. Bila mana terdapat efek samping yang dianggap berat, akan diberikan penanganan lebih lanjut. Kemudian di meja observasi ini pun akan dilakukan pendataan kembali terkait data diri dan nomor batch vaksin, yang mana data tersebut akan dientry secara online untuk mendapatkan sertifikat dan nomor seri tiket untuk vaksin dosis kedua. Dan dalam beberapa saat, kita akan menerima beberapa pemberitahuan melalui SMS di nomor handphone kita. Bila mana tak kunjung mendapatkan notifikasi, segera hubungi vaksinator atau melakukan pengecekan pada website pedulilindungi.com. Halo teman-teman, jadi setelah kami divaksin pada tanggal 8 Maret, terdapat beberapa efek samping pada beberapa orang teman yang sama-sama divaksin pada hari itu. Ada yang mengalami mual muntah, ada yang pusing, sampai ada juga yang demam. Tapi tidak ada gejala-gejala yang berat yang dialami oleh teman-teman semua. Itu merupakan gejala yang umum yang biasa saja dialami ketika divaksin. Nah, adapun yang saya alami, saya tidak merasakan apapun setelah divaksin itu. Tetapi pada malam harinya itu baru saya merasakan ngantuk yang luar biasa. Dan saya tidur malamnya, kemudian bangun pada paginya sudah hilang. Jadi sudah tidak ada lagi gejala-gejala yang berat seperti itu. Hari berganti hari hingga 2 pekan telah berlalu. Vaksin Sinovac yang dijadwalkan pada 22 Maret 2021 tak terrealisasikan dalam pemberiannya yang disebabkan oleh ketersediaan vaksin. Keterlambatan 2 hari yang terhambat oleh kondisi dan cuaca laut yang bergejolak harus dapat dimaklumi, yang ternyata bukanlah menjadi masalah serius terkait rentang waktu keterlambatan pemberian vaksin Sinovac tersebut. Pada 24 Maret inilah baru kami mendapatkan vaksin Sinovac dosis kedua di lokasi yang sama di aula kantor Kecamatan Rejua. Proses dan tindakan pada pemberian vaksin dosis kedua kurang lebih sama dengan vaksin dosis pertama. Hanya saja pelaksanaannya dirasa lebih cepat karena langsung pada kegiatan inti tanpa pemaparan materi seperti pada vaksin dosis pertama. Fobia jarum suntik pada beberapa peserta vaksinasi masih berlanjut dengan keromantisannya dipeluk dan memeluk sebagai pengalihan rasa takut. Tak hanya orang awam, tim medis juga ada yang takut pada jarum. Tak hanya perempuan, lelaki pun sama memiliki ketakutan saat disuntik.
Kacau ya. So sweet nah. Kami telah mendapatkan vaksin. Giliran teman-teman akan segera tiba. Ditunggu ya teman-teman. Tetap patuhi protokol kesehatan. Setelah divaksin di merasakan apa? Ada kuahnya, ada kantongnya. Kalau Inatri bagaimana? Mantap. Mantap apa mantap? Pusingnya. Jadi kemarin setelah dilakukan vaksinasi COVID kedua, setelah beberapa menit kemudian saya mengalami gejalanya seperti mual, pusing, terus disertai dengan kepala sakit yang bisa dibilang hebat sampai muntah-muntah, kemudian mengantuk terus dan pengen makan terus, rasa lapar terus. Sudah itu saja. Ya, gejalanya ya tidak sama di vaksin pertama, hampir mirip tapi mungkin lebih dahsyat lagi, mungkin karena pengaruh memang sudah ada riwayat penyakit lain seperti lambung dan HB rendah mungkin dan tensi rendah juga. Karena tidak semua teman-teman mengalami gejala yang sama. Halo teman-teman, jadi hari ini tanggal 24 Maret 2021 kita sudah dilakukan vaksinasi untuk dosis yang kedua di kantor kecamatan Raijua dan prosesnya berjalan dengan lancar. Dan adapun efek samping ataupun gejala yang dapat ditimbulkan karena vaksinasi tersebut, saya tidak merasakan apa-apa untuk saat ini. Tidak seperti yang di kali pertama. Kalau kali pertama itu saya rasakan ada rasa ngantuknya sedikit. Nah, kali ini tidak ada sama sekali. Entahlah, dalam jangka waktu yang tertentu bisa saja berubah gejala-gejala yang kita alami. Dan beberapa orang yang sama-sama tadi divaksinasi, ada yang sudah langsung merasakan rasa lapar, ada yang merasakan ada mual. Jadi jangan pernah takut teman-teman untuk divaksin, karena itu sangat penting untuk teman-teman juga. Saya harap teman-teman tidak takut untuk dilakukan vaksinasi di tempat masing-masing, sehingga kita juga turut terlibat dalam memutuskan mata rantai infeksi virus corona ini. Jadi begitu teman-teman, salam sehat dan tetap jaga kesehatan. Tetap pakai masker teman-teman apabila keluar dari rumah, kemudian jaga jarak dan sering mencuci tangan supaya kita terhindar dari virus corona dan kita sama-sama menekan angka penularan yang terjadi di Raijua ataupun di mana saja teman-teman berada, khususnya di negara kita Indonesia tercinta. Begitu saja teman-teman, salam.